Guru Besar Universitas Jambi Sihol Situngkir diperiksa sebagai tersangka atas kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus program magang mahasiswa ke Jerman. Seusai diperiksa, Sihol Situngkir tidak ditahan meskipun telah berstatus sebagai tersangka. Guru Besar Universitas Jambi Sihol Situngkir diperiksa keterangannya oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum, Bareskrim Polri. Selama 9 jam, Sihol Situngkir dihadapkan pada 48 pertanyaan penyidik. Pemeriksaan kemarin berlangsung setelah 2 kali pemanggilan Sihol Situngkir. Hasil penyelidikan menyebut, Sihol Situngkir bertugas untuk sosialisasi program magang tersebut ke sejumlah kampus di Indonesia. Selanjutnya, Direktur Tipidum Bareskrim Polri juga mengungkap penahanan tidak dilakukan terhadap Sihol Situngkir karena dinilai kooperatif dan pertimbangan lainnya. Karena yang bersangkutan secara material menerima keuntungan sekitar 48 juta itu dikatakan adalah honor ataupun sebagai narasumber. Dan di samping itu secara imaterial yang bersangkutan mendapatkan nilai plus sebagai dosen, yaitu dalam istilah dosen, sehingga nilainya yang bersangkutan sebagai dosen naik. Dalam kasus TPPO bermodus program magang mahasiswa ke Jerman, Dirtipidum Bareskrim Polri sudah memeriksa tersangka di Indonesia dan masih berkoordinasi untuk menangkap 2 tersangka lain yang diduga masih di luar negeri. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Bagaimana sebenarnya kasus tindak perdagangan orang dengan modus program magang mahasiswa ke Jerman ini terjadi? Kami akan membahasnya bersama Duta Besar Indonesia untuk Jerman Arif Hafaz Ugroseno. Selamat malam waktu Indonesia Barat, Pak Dubes. Selamat malam Bu Wellingtonia. Pak Dubes, bagaimana ini sebenarnya kasus program magang mahasiswa ini terjadi, Pak Dubes? Jadi variant job, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, variant itu artinya liburan, job itu artinya pekerjaan. Jadi ini bekerja saat liburan. Jadi variant job itu bukan magang. Variant job itu bagian dari lapangan kerja di Jerman dan diatur di dalam undang-undang tenaga kerja di Jerman. Nah, jenisnya adalah pekerjaan fisik. Misalnya kalau di logistik, pekerjaannya adalah mengangkut kotak-kotak paket dari yang kecil 1 kilogram sampai yang berat 30 kilogram. Untuk di jasa misalnya di bandara itu dia menjadi porter mengangkat koper. Kalau dia di restoran, biasanya dia mencuci piring atau menyapu lantai restoran, begitu. Atau di bidang produksi, misalnya dia mengepak rokok listrik, ya. Atau di bidang konstruksi, dia mengecat dinding, mengecat pintu. Jadi pekerjaan kasar dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan akademik. Dan variant job itu awalnya hanya untuk siswa SMA dan mahasiswa Jerman saja. Mereka bekerja paruh waktu selama 20 jam sebulan dengan UMR, ya, dan ternyata tetap kurang peminatnya. Lalu oleh Jerman dibuka untuk warga negara Uni Eropa, dan ternyata pun juga masih kurang juga. Karena juga di Uni Eropa ada krisis tenaga kerja. Lalu dibuka untuk non-Uni Eropa, termasuk Indonesia. Nah, persoalannya adalah di Indonesia itu, variant job itu disosialisasikan sebagai suatu program magang. Padahal ini bukan magang, ini bekerja paruh waktu dengan menggunakan tenaga fisik kasar. Disosialisasikan sebagai satu kegiatan yang terkait dengan akademik, padahal ini tidak ada hubungannya dengan kegiatan akademik, begitu. Misalnya di Jerman banyak sekali mahasiswa Indonesia yang sudah sekolah di sini, dan kalau liburan musim panas, summer, ya mereka jadi kurir untuk makanan, kue seperti Gojek, begitu ya.
Iya. Di sini ada namanya kayak Gojek, itu dia magang seperti itu. Jadi dia bukan magang, dia bekerja seperti layaknya pekerja kasar yang lain Ya, begitu. Pak Arief. Ya, Pak Arief, lantas bagaimana sekarang dengan nasib para mahasiswa yang sudah terlanjur mengikuti program ini, Pak Arief? jadi yang ini kan sudah tidak ada lagi. Jadi hanya 3 bulan dan sudah berhenti begitu ya. Dan pada saat terjadi masalah, jadi banyak mahasiswa Indonesia yang datang ke sini dengan ekspektasi, dengan harapan mereka akan bekerja magang di kantor, mereka akan melakukan analisa kegiatan akademis, ternyata mereka melakukan kerja-kerja fisik. Maka dengan problem yang ada, masalah yang ada, kita KBRI selain melaporkan kepada pemerintah pusat, kita juga melaporkan kepada pemerintah Jerman, dan pihak Kementerian Tenaga Kerja Jerman pun juga melakukan investigasi. Karena banyak juga hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan di Jerman juga. Misalnya peserta kerja liburan ini, foreign job ini harus menandatangani kontrak yang dimengerti oleh kedua pihak, pemberi kerja dan penerima kerja. Nah, yang terjadi adalah kontraknya dalam bahasa Jerman. Teman-teman Indonesia tidak paham bahasa Jerman. Pak Dan Dubes. aturan lagi itu harusnya ditandatangani di negara asal, tidak pada saat datang gitu. Dengan dilakukannya penyelidikan ini, bahkan juga Jerman ikut turun tangan begitu, Pak Dubes. Ini kabarnya pihak kepolisian masih mencari 2 tersangka lainnya di Jerman. Pak Dubes, mungkin ada informasi perkembangannya seperti apa? Ya, kita menggunakan mekanisme hubungan antar polisi, police to police cooperation ya, karena di KBRI Berlin juga ada atase polisi, dan kegiatan yang terkait dengan masalah kerjasama kepolisian, apakah itu kerjasama di bidang penyidikan, apakah itu kerjasama pengiriman mahasiswa PTIK misalnya, atau kerjasama anti teror, itu di cover oleh atase kepolisian kita di sini, jadi menggunakan mekanisme police to police cooperation. Begitu. Lantas Pak Dubes, mungkin Anda memiliki himbauan untuk mahasiswa yang juga mencari program magang ataupun program pekerjaan lainnya di Jerman, Pak Dubes? Kalau program magang ya, yang benar-benar magang, itu kita ada ISMA, IISMA. ISMA ini langsung kita handle antara atase pendidikan dan Kementerian Kebudayaan kita. Jadi sudah ada sekitar 120 mahasiswa Indonesia yang ikut program ISMA. Jadi mereka bagian dari kegiatan yang disampaikan oleh Dikbud. Mereka memang magang, mereka di kampus, mereka melakukan assessment, mereka melakukan kegiatan akademik, begitu ya. Jadi memang benar-benar kegiatan magang akademik di sini juga bekerja di magang di kampus begitu. Nah, kalau mahasiswa Indonesia yang lulus ingin bekerja di Jerman, yang sekarang itu cukup tinggi peminatnya di Jerman dan memerlukan bahasa Inggris lebih daripada bahasa Jerman adalah programmer. Di sini banyak perusahaan-perusahaan startup di Jerman yang membutuhkan programmer, dan saya lihat ini banyak digunakan oleh warga India yang datang dari India menjadi programmer di Jerman begitu. Jadi dari sisi lapangan pekerjaan, Mbak, pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman itu sudah mempunyai perjanjian namanya Triple Win. Jadi kita mengirimkan highly skilled worker, jadi tenaga kerja yang sangat skill, yaitu perawat, nurse, kemudian di jasa hotel, untuk manajer atau F&B, dan juga tenaga-tenaga yang super teknis seperti tukang las bawah air, underwater welder yang di Jerman sudah tidak ada lagi, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang highly skill yang lain. Ini kita ada kerjasama khusus dengan Jerman. Jadi ini yang kita lakukan di sini. Begitu. Baik, terima kasih Pak Arief Habas Ukroseno selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman untuk waktunya bersama kami. Selamat malam waktu Indonesia, Pak.
Selamat malam, terima kasih.